Kalau COVID sudah tidak ada lagi, maka orang akan berlomba-lomba datang Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena Nusa Tenggara Timur paling indah. Infrastrukturnya terbangun semua. Listrik kita harapkan. Inilah satu-satunya pulau di Indonesia yang akan mensuplai listrik buat Jawa dan Sumatera. Saya sudah telepon Pak Bupati Sumba Timur, tapi nanti kita duduk lagi ngomong. Dari pulau ini, kita akan mensuplai listrik buat Jawa dan Sumatera. Dengar Bapak ini. Nah, mungkin ada yang lain, betul Gubernur Om, betul tidak. Kita ini dari seluruh pulau Indonesia, pulau ini adalah pulau dengan tingkat panas paling baik sepanjang tahun. Dan karena itu kita mau rubah listrik kita di Pulau Jawa dari listrik tenaga surya energi baru terbarukan menuju dari listrik fosil menuju energi baru terbarukan. Kenapa? 5 tahun lagi, ini tinggal 5 tahun ini, industri yang pakai energi fosil produknya akan tidak diterima di dunia manapun. Tidak akan diterima di dunia manapun. Maka harus pakai energi baru terbarukan. Satu-satunya yang paling cepat luar biasa untuk suplai nasional namanya energi matahari. Paling cepat disiapkan. Nah, karena itu tempat yang paling pas adalah Pulau Sumba. Pulau Sumba. Pulau Sumba akan dibuat 20.000 mega. 20.000 mega. Start pertama 2.000 mega, nanti 20.000 mega. Kabelnya tarik dari sini sampai di Surabaya, sampai di Paiton di ini Pulau Jawa, ujung Pulau Jawa. Jadi ini pulau nanti hebat. Tapi buat apa pulau ini hebat kalau tidak ada makanan, tidak ada sekarang? Dia harus ada dulu. Karena itu sekarang saya sedang rapat terus dengan para peneliti, sudah selesai. Para peneliti menyatakan sempurna panasnya. Saya akan ketemu Bapak Presiden, proposalnya siap. Dari PLN juga, semua yang mengikuti, para profesor yang melakukan penelitian sudah menyatakan sempurna. Kita akan serahkan ke Bapak Presiden. Dan pulau ini, listriknya kita bisa jual ke orang lain, apalagi di tempat sini. Jadi sudah tidak ada masalah lagi tentang listrik ke depan. Kita harus siapkan baik. Bapak Presiden telah minta, sebelum dia turun, energi baru terbarukan itu harus 30% pemakaian di Indonesia. Hari ini baru 2% lebih. Karena itu nanti saya ketemu Bapak Presiden, kami orang Sumba, kami siap untuk menyiapkan seluruh energi buat Pulau Jawa. Jadi kita nanti pemasok untuk Pulau Jawa. Kabelnya lewat laut, pergi Labuan Bajo, putar masuk sampai masuk ke situ, terus sampai di Pulau Jawa. Ini kecil. Australia, dia lagi minta ke Indonesia untuk bawa kabelnya pergi jual Singapura. Jadi Singapura akan beli listrik tenaga surya dari Australia. Izinnya sudah diberikan kepada kita supaya mereka mau tarik kabel lewat kita punya perairan. Masa kita kalah? Kita dari Sumba jual ke Sumatera, Jawa dan Sumatera. Dan tidak ada pulau yang mengalahkan ini. Tidak. Ini menurut para peneliti, bukan saya yang ngomong. Satu-satunya pulau di Indonesia terbaik tenaga mataharinya, dan tempat ini lebih dekat ke Pulau Jawa. Bali tidak bisa, Lombok tidak bisa, Pulau Sumba. Penelitian itu. Jadi ini kabar gembira yang saya sampaikan kepada kita semua. Jangan jual-jual tanah di pinggir pantai. Jangan jual. Nanti kita sudah punya listrik. Orang semua datang, babi punya, sapi punya, kambing punya, kerbau punya, kuda punya. Tanah pergi jual, orang bangun hebat-hebat. Kita tidak bisa dapat apa-apa. Karena itu saya minta tolong jangan jual tanah, supaya paling lambat sebelum Bapak Presiden turun, menurut saya proposal ini sudah siap untuk dikerjakan. Tidak terlalu lama. Karena suka tidak suka kita tidak bisa berubah. Nanti kalau ke depan orang mau buat makanan, pabrik makanan, kalau dicek listriknya datang dari listrik yang masih sekarang ini pakai diesel dan minyak batu bara, maka mereka di-ban. Di-ban itu tidak diterima. Dan dari Eropa, Amerika sudah serius sekali dengan produk-produk seperti ini. Maka kita akan menunjukkan sekarang bank-bank dunia, bank-bank besar tidak mau lagi kasih kredit untuk bangun energi yang
dasar untuk energi fosil. Tidak mau lagi. Seluruh bank-bank besar di dunia hanya mau kasih uang untuk bangun energi kalau energi baru terbarukan. Karena itu proyek nanti di Sumba ini seluruh bank ikut berperan. Karena itu bankable. Bankable artinya dia layak untuk dibiayai. Dan karena saya minta nanti 4 bupati kita duduk sama-sama, kita desain tempatnya, lewat mana itu tempat, karena itu 20.000 mega. Lahannya cukup besar kita pakai, kita punya lahan-lahan yang tandus dan segala macam, kita siapkan yang baik sebagai penyuplai energi buat Pulau Jawa dan Sumatera. Ini desain gila dari Gubernur NTT, tapi bukan dasarnya bukan tidak ada, sudah habis penelitian dulu baru kita omong. Karena itu saya diam-diam tidak omong dengan para bupati dulu. Nah, setelah cek sudah benar, nah, baru kami sekarang mau melanjutkan. Setelah itu proposal ini dibicarakan dengan Bapak Presiden. Bila Bapak Presiden tanggal 10 ini hadir di Labuan Bajo, salah satu proposal dari Gubernur NTT adalah ini, salah satunya. Ada beberapa, tapi salah satunya ini. Dan ini akan membuat kita menikmati kemerdekaan sesungguhnya. Jadi air, listrik, jalan. Ini nanti air tadi, nanti kita lihat. Sekarang kami ada pompa, ada hidrolik karena saya ada beli mesin bor yang tidak bor pakai tenaga lagi, sekarang pakai mesin. Nah, mesinnya yang gerak sendiri. Jadi cepatlah, nanti kita beli tambah lagi 4, jadi keliling di mana-mana, mesinnya yang hajar nanti. Sampai 200 meter pun kita bisa masuk. Jadi kita harapkan, tadi tempat nama Pak Bupati? Tanam Banas. Ya udah. Nanti yang urus sumur bor siapa? SDM. Coba kamu cek di sana. Jadi begini Pak Bupati, saya merubah. Sekarang ini kalau bikin sumur bor, lihat airnya dulu, sudah keluar baru kami tender. Betul toh Pak Kadis? Nah, jangan kau tender dulu baru cari air. Tidak ada. Jadi pengusaha yang tertarik, kalau tidak ada, kami ada pengusahanya. Pergi gali dulu, air sudah keluar baru dia datang tender. Nah, 50 juta. Dulu tender sumur bor itu 600 juta. Terus turun berapa? 300 ya Pak Kali? 300. Datang survei dulu, ini dulu bolak balik. Sekarang tidak. Air sudah keluar, nah baru datang balik tender. Jadi kita balik sekarang. Jadi jangan tender habis baru kerja. Nah, itu dimanapun saya lawan. Air sudah keluar, nah, baru kita tender. Jangan ikut-ikut. Karena itu cari yang kerja, ini ada uang. Sama juga Pak Bupati. Jangan tender kerjaan jalan itu kepada yang miskin. Nunggu uang keluar itu dulu, permin dulu baru mulai lagi. Cari yang suara memang uang datang, dia taruh bikin habis, yang pengusaha lokal untuk terima visa. Nah, kerjasama terima visa. Cari yang udah uang, dia hajar bikin habis, dia tinggal. Karena itu kita punya serapan anggaran di belanja modal itu bisa banyak karena orang ini punya uang, punya kerjaan. Umpama Bumi Indah. Panggil Bumi Indah datang, taruh bikin habis di uang, bikin habis itu. Nah, lu mau tender boleh, tapi bikin habis kalau gus. Tidak boleh kerja termin bayar lagi, buka lagi termin bayar lagi. Ini mati kita lama. Jadi ini strategi membangun di daerah-daerah seperti ini, kita harus seperti itu. Saya ingin ke depan sama juga dengan benih, pupuk. Kita punya masalah dengan petani kita. Petani sudah habis tanam, pupuknya baru datang. Bertahun-tahun dan begitu terus. Itu nomor 1 bodoh tahu siapa itu? Nah, gubernur nomor 1. Itu gubernur paling bodoh itu. Nomor 2 itu kepala dinas pertanian, dia penggigil dulu langsung. Ini. Orang sudah habis tanam baru pupuk sampai. Orang hujan besar tumbuh benih belum ada. Jadi tidak bisa. Ke depan ini saya akan pantau terus sampai petani sebelum hujan turun segala macam benih sudah ada standby. Betul tuh Pak Luki? Siap itu ya? Siap dipukul atau siap kerja itu? Cocok. Jadi kalau ini kalau begini terus maka kita akan bekerja dengan baik. Ini kan akal sehat. Setiap tahun berulang, tapi kita ulang-ulang terus. Berulang-ulang terus. Kami gagal tanam, itu gagal otak, lu otak tidak ada itu. Bukan pola gagal tanam. Air tidak turun, air turun tapi lu tidak pakai pas. Teorinya kan air turun 3 bulan itu. Hujan 3 bulan, taruhlah 2 bulan sana, panen sudah pas itu. Mana mungkin? Nah karena itu saya mau di bawah permintaan saya semua dihitung dengan tepat. Bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian sudah ada di sana. Begitu hari mulai tanam. Cek Badan Meteorologi dan Geofisika. Hujan standby rata-rata kapan? Sekarang kan bisa dicek.
Sambil berdoa, para pendeta ikut berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kami tanam jagung, jangan sampai jagung tidak tanam, tidak jadi. Kalau air tidak turun, hujan tidak turun, kalau tidak jadi, dong termaulai. Jadi jangan bikin saya susah di sini. Itu sama dengan doa Yesus. Datanglah kerajaanmu di bumi, supaya model di surga itu orang lihat di sini. Nah, itu doa Yesus itu. Jadi, harap pendeta, semua kita, bupati juga berdoa, gubernur apalagi berdoa sungguh-sungguh. Supaya tahun depan itu tidak ada di provinsi NTT namanya gagal panen. Semua panen. Karena pertama, Tuhan akan berpihak. Ini Tuhan ada dengar ini saya ngomong. Dia bilang, kedua, kita sungguh-sungguh bekerja. Nah, Tuhan berpihak, pemalas kita tidak jadi. Jadi Tuhan berpihak, kita sungguh-sungguh bekerja, pemerintah, masyarakat ikut berperan, semua pihak ikut berperan. Tahun depan saya pastikan NTT panen paling banyak. Pasti. Dari provinsi program berapa banyak Pak Luki? 40.000. 40.000 itu gagal berapa persen? Nah ini lu lama-lama pikirin bahaya. Jadi 40.000 itu toleransi cuma 1%. Itu toleransi. Begitu lebih dari 1% kau bawa pulau. Tidak boleh. Karena ini juga Tuhan bantu. Ini tadi keringan Tuhan ikut bersatu. Gubernur, bupati, TNI Polri, gereja, masyarakat, tokoh-tokoh, maramba semua, berdoa semua. Mana yang apa gagal lagi? Jadi kalau ini ada yang curang di sini, ada yang tidak mau kerja, gereja tidak mau ikut, apa tidak? Nah, lu tinggal lapor gubernur. Apa itu tidak mau ikut? Nah, kita bisa datang. Jadi kerjaan tahun depan itu semua energi fokus sehingga kita berhasil. Dan kalau kita berhasil, pasti kita bersyukur kepada Tuhan. Pasti. Maka Tuhan senang karena masyarakatnya sekarang bersyukur dengan hati yang tulus. Mereka lihat masa depan dengan baik. Sama ini berdoa dengan penuh dan air mata. Sekarang mereka menyampaikan ucapan syukur dengan air mata. Jadi orang menangis ini bukan juga susah juga. Ada menangis karena senang. Jangan lihat orang menangis pikir orang susah. Ada juga orang senang menangis. Ya karena itu kita harapkan seluruh mimpi kita ini kita kerjakan dengan benar. Pertanyaan buat kita masing-masing. Saya sebagai gubernur aman. Hati saya, jiwa saya, tenaga saya, roh saya, NTT. Tinggal kita yang lain. Nanti kalau tidak ada, kita akan lihat lapangan nanti. Kita akan bertemu lagi. Sekian. Terima kasih. Salam. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Itu traktor kerja sampai jam 12 malam baru berhenti. Ya. Oke, terima kasih.